Oke, baik. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja. Dan juga mungkin sebelum kita mulai, boleh kasih senyumnya dulu untuk menunjukkan kita tetap ceria, tetap sehat, walaupun situasinya seperti ini, gitu ya. Menebar energi positif untuk lingkungan kita juga. Tadi mungkin sudah sempat dibahas sekilas, gitu. Mohon izin saya hari ini untuk sharing pengetahuan mungkin yang sudah saya punya dan sudah saya lakukan, dan mungkin mudah-mudahan ke depannya bisa diaplikasikan juga oleh Bapak Ibu semuanya. Kata orang tak kenal maka tak sayang gitu ya, maka kita kenalan dulu. Coba di next. Oke, nama saya Pipit Febrina. Dua kata aja dari Febrina. Ini lahir di bulan Agustus ya? Oh enggak, bulan Februari ya. Oke, pendidikan formal saya lulusan dari psikologi klinis Universitas Atmajaya itu tahun 2011. Lalu diikuti juga dengan beberapa sertifikasi yang saya jalani, dan semuanya masih bergerak di bidang human resource ya, atau di bidang kemanusiaan atau tentang pengelolaan people. Lalu secara profesional saya masuk UT itu tahun 2011, sampai sekarang masih di United Tractors juga, di talent management juga, namun di tahun 2015 saya mendapat enlargement untuk business partnernya di operation. Jadi tidak hanya ngurusin yang head office, tapi juga ke cabang dan site seperti apa. Mungkin itu untuk perkenalan singkatnya. Kita lanjut, sekilas saya mau coba kenalin United Tractors itu apa. Mungkin dari tadi ada yang bingung, United Tractors ini apa sih gitu ya? Apa hubungannya sama Astra? Jadi kalau bisa dibilang United Tractors ini merupakan salah satu subsidiaries atau anak perusahaan dari Astra International. Sahamnya 59,5% itu dimiliki sama Astra, sisanya sudah go public. Jadi bisa dibilang kita secara transparan melaporkan laporan keuangan kita di BC dan juga di OJK-nya juga tercatatkan. Kita berdiri tanggal 13 Oktober 1972, jadi bisa dibilang sudah cukup lama juga bergabung di industri di Indonesia. Dengan numbers employee-nya secara grup besaran, jadi kalau tadi Astra Group punya UT punya grup lagi, dan itu numbers of employee-nya sekitar 32.000 sampai hampir 33.000 lah. Dan untuk karyawan UT-nya sendiri, head office itu ada 2.767. Tersebar, itu ada 131 titik operasional kantor yang terbagi menjadi 20 cabang, 21 site support, 9 kantor representatif, dan juga titik poin lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, tadi saya bilang mungkin saya lagi keliling-keliling, ya karena area yang harus di-touch dari segi people-nya cukup banyak nih. Kita semuanya sebaran dari ujung Aceh sampai ujung Papua sana gitu ya, sampai Timika, Jayapura, Sorong, itu semua ada. Main bisnisnya kita ada 5, yaitu di penjualan alat berat, ada juga kontraktor tambang. Mungkin kalau Bapak Ibu kenal Pama Persada Nusantara, ada beberapa mungkin yang lulusannya kerja di sana, itu juga anak perusahaan kita. Lalu juga kita punya konsesi tambang, lalu juga kita punya construction business sendiri, jadi nggak cuma kontraktor untuk pertambangan, tapi juga untuk high risk building, jalan tol, dan juga kantor-kantor lainnya. Dan terakhir kita punya di bidang energi, gitu. Jadi nggak cuma sebagai kontraktornya, tapi kita juga punya sekarang udah punya Tanjung Jati itu untuk pemasok listrik ke PLN, gitu ya, ikut berkontribusi untuk negara Indonesia. Nah, dari sini nih kalau kita ngeliat gitu ya, orangnya cukup banyak. Terus apa nih yang mau kita lakukan gitu ya terhadap orang-orang ini? Karena tadi saya udah bilang bagaimana caranya menciptakan SDM yang berkompeten. Mungkin di sini saya akan sharing apa yang dilakukan Yuti untuk menciptakan SDM-nya yang berkompeten, dan mungkin juga bisa nanti diterapkan oleh Bapak dan Ibu semua, para pengajar, untuk para anak didiknya. Karena ini adalah metode umum yang bisa diterapkan untuk semua lini bisnis, nggak cuma untuk perusahaan, tapi juga untuk bidang pendidikan. Oke, berangkat dari tema yang udah dikasih tahu sama Mas Patria nih, bahwa kita bergerak di industri 4.0 ya. Mungkin kalau kita ingat-ingat dulu sedikit, kalau kita bicara industri 1.0 itu mulai muncul ketika ditemukannya mesin. Mesin bisa jalan itu di industri 1.0. Lalu di 2.0 itu pabrik udah mulai bermunculan. Jadi dengan mesin yang ada, mereka mulai secara masif memproduksi barang. Itu kita ngomongin industri 2.0. Bergerak ke industri 3.0, itu sudah mulai adanya otomasi. Jadi udah mulai banyak robot, mungkin manufaktur juga udah nggak pakai
banyak tenaga manusia, tapi sudah mengalihkannya ke robotics. Dan bicara masalah 4.0, itu sudah lebih advance lagi. Ngelihatnya dari mana? Karena ya tadi, kita melihatnya sebagai suatu hal yang merubah dari mesin otomasi menjadi sesuatu hal yang lebih tidak terlihat. Yaitu dengan apa? Dengan artificial intelligence, dengan juga mungkin machine learning. Dan kalau di UT kita ngomongnya sebagai digitalisasi. Gitu. Nah, nantinya saya akan coba banyak mengangkat tema-tema pembelajaran secara digital apa yang bisa kita lakukan untuk ngikutin dari industri 4.0-nya ini. Nah, tapi sebelum mulai ke sana, ini harus kita sadari nih, bahwa di era digitalisasi ada yang namanya challenge-challenge. Yang pertama, kita harus kenal dulu karakter orang-orangnya. Karena kalau kita ngomongin masalah pengembangan SDM, untuk saat ini kalau kami membaginya ke dalam 5 kategori. Mulai dari yang tradisionalis, yang lahirnya sampai tahun 1945, sampai mungkin yang sekarang ini bisa disebut generasi 2020 ya, yang lahirnya 1997 ke atas. Bedanya apa nih? Mungkin kalau untuk Bapak Ibu pengajar semua, berhadapannya banyak kan sama yang milenial sama Gen 2020 kali ya. Gitu. Kalau beda yang secara kelihatan banget, kalau milenial itu adalah mereka pengen banget mereka bisa berkontribusi secara aktif ke dalam komunitas. Gitu. Jadi mereka suka banget ngikut misalnya komunitas untuk hobi ini, hobi itu, hobi ini, hobi itu, seperti itu. Lalu juga mereka mengusung yang namanya, pokoknya saya itu harus berkontribusi secara positif terhadap suatu hal. Gitu. Jadi gimana caranya saya bisa berkontribusi, apa yang saya lakukan tuh terasa sama orang lain. Gitu. Sehingga dengan seperti itu kerasa banget kalau anak-anak sekarang mungkin ya tingkat PD-nya tuh lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dulu-dulu orang kan pada sungkan nih, saya nggak mau, saya takut, saya nggak bisa, walaupun sebenarnya bisa. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh malah berlomba-lomba, saya bisa, saya mampu, saya mau, gitu. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu yang dari awal gitu ya, dari mudanya merasakan ketemu anak-anak didiknya, berubahnya mungkin seperti itu tuh. Nah, yang lebih dahsyat lagi untuk generasi 2020, itu mereka tingkat optimistiknya lebih tinggi. Karena mereka berharap bahwa ya sesuatu hal itu sesuai dengan harapan mereka. Tapi kadang harapan itu ketinggian. Karena apa? Karena ya tanpa bisa kita pungkirin, sekarang internet di mana-mana. Aplikasi sudah sangat menjamur. Tablet device, anak baru lahir juga udah kenal tuh yang namanya tab, pad, YouTube, segala macam. Dan juga didukung dengan social games. Kalau mungkin dulu nih 10 tahun yang lalu gitu atau ya 10 tahun yang lalu lah kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa sih? Keluar tuh masih banyak dokter, arsitek, insinyur, masih ada nggak ya insinyur gitu ya anak-anak jawab itu. Misalnya terus juga apa kalau sekarang kan banyak yang saya mau jadi influencer, saya mau jadi gamers gitu. Kalau dulu mungkin profesi sebagai gamers itu masih bukan tabu ya, masih nggak umum gitu. Gamers kerjanya main doang, emang bisa ngasilin duit. Tapi kalau sekarang, kalau kita searching, gamers itu penghasilannya luar biasa. Dan anak-anak itu sudah mulai tahu kalau hobinya mereka itu bisa menghasilkan uang. Makanya banyak banget mungkin kalau Bapak Ibu ngedenger orang tua murid mungkin ya ngomong gitu, aduh anak saya ini kerjaannya main terus. Ya karena mereka tahu bahwa dari main game itu mungkin bisa menghasilkan gitu. Nggak cuma kerja di kantoran, nggak cuma dari segi akademis. Gitu. Itu challenge-nya kita nih sekarang. Gitu. Bagaimana kita bisa memfasilitasi itu. Nah, tadi dan juga tantangan atau disrupsi dari industri 4.0, lalu apa nih development yang paling tepat untuk anak-anak millennials? Kita sebutnya sampai sejauh ini adalah yang namanya e-learning. Gitu. Kenapa e-learning? Nah, tadi saya mau jelasin dulu, ini adalah kompetensi yang UT harapkan, dari perusahaan kami harapkan. Kita sebut sebagai bagaimana membentuk UT people. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin di sini, nggak lagi ngomongin masalah nilai akademis. Gitu. Tapi kita lebih kepada kompetensi. Jadi kamu masuk, kompetensinya punya apa sih? Kita bagi, kalau kita sebut di sini ada yang namanya diagram jeruk, karena bentuknya bulat ya, kayak jeruk gitu. Nah, yang pertama, itu 50% adalah behavior competencies. Kalau ngomongin masalah behavior competencies, artinya itu adalah kompetensi yang terlihat dari bagaimana dia berperilaku. Mulai dari segi pembentukan teamwork, mulai dari segi dia interpersonal skill berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana dia membuat planning,
atau bagaimana menunjukkan semangat kerjanya, itu masuk di behavior competencies. Nah, ada juga di sini skill dan knowledge. Kita masuk ke ranah yang lebih spesifik lagi, itu yang kita sebut dengan basic mechanical competencies atau basic management competencies. Seperti itu. Masuk ke ranah yang lebih spesifik lagi, di sini lebih kepada heavy equipment-nya, karena tadi kita jualan alat berat, bagaimana skill dan knowledge untuk di alat beratnya seperti apa. Tapi tidak terlepas juga kita bisnisnya adalah nasional, maka di sini juga kita mengutamakan juga kemampuan untuk berkomunikasi dari segi bahasa Inggris yang kita sebut English literacy. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apakah e-learning tadi itu cukup ya untuk meningkatkan kompetensi yang sebegini banyaknya? Gitu. Sama juga dengan Bapak Ibu mungkin ngajar di sekolah, oke, pendidikan matematika atau yang lainnya, apakah bisa diterapkan dengan e-learning? Nah, ini ada teorinya, bagaimana efektivitas development melalui e-learning juga, tapi kita sebutnya sekarang dengan metode 10-20-70. Apa sih metode 10-20-70? Jadi kalau Bapak Ibu ini di sini bisa lihat, kalau chart yang paling ideal gitu ya, chart yang paling bagus gitu ya, itu adalah apa yang kita inginkan. Jadi dari training kita sebutnya adalah proporsinya 10, training, in class, belajar teori, baca buku, itu semuanya kita sebut dengan training atau e-learning fase. E-learning fase itu bobotnya hanya 10%. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat, e-learning fase ini bisa meningkatkan kompetensi kalau diikuti dengan after trainingnya. Jadi tidak hanya dengan 10-nya saja, tapi juga diikuti oleh 20 dan 70. Tadi dari yang diagram ideal, garis yang ideal, bisa kita lihat ke garis kedua, itu pun kalau kita melakukan 20 dan 70, tidak sampai sesempurna itu ya. Bagaimana kalau grafik yang terakhir, tadi hanya berhenti di fase 10 doang. Nggak melakukan yang 20 dan 70, maka akan drop tuh. Kalau saya sih jokes-nya mungkin sama teman-teman di kantor, oh iya nih saya habis training A gitu ya. Tapi training doang, keluar ruangan, kejeduk, lupa. Gitu. Karena efektivitas dari training ya mungkin cuma 10%. Betul ya? Mas Patria senyum-senyum tuh. Kayaknya begitu juga ya. Kalau keluar, salaman sama orang, terus udah lupa tadi belajar apa di kelas ya, gitu. Kayak gitu. Nah, terus apa sih yang dimaksud dengan 20 dan 70-nya? Nah ini, tadi. Kalau 10% kita bilang sebagai tadi seminar, atau yang kita lakukan saat ini, itu bobotnya cuma 10%. Gitu ya. Karena apa? Ya tadi, bisa jadi setelah keluar ruangan atau setelah logout dari Zoom-nya, terus lupa. Gitu. Apa sih yang tadi kita bahas? Akan lebih efektif kalau ditambah dengan 20 dan 70. 20-nya itu bisa jadi kolaborasi. Jadi setelah ini mungkin grup Telegram-nya tetap aktif tuh. Tetap aktif, tetap dijalankan, bisa tanya jawab. Karena di dalam 20 itu juga ada proses coaching dan mentoring dan konseling juga. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu di kelas mengajar itu 10%. Tapi ketika Bapak Ibu atau anak didiknya melakukan diskusi, itu masuk ke ranah yang 20%. Jadi kelas-kelas mungkin tidak hanya belajar teori, tapi juga diskusi kelompok. Yang mungkin sekarang kurikulum sudah berlaku semua ya, dengan adanya kelompok kerja, dan mungkin juga kalau saya ngintip teman-teman saya, anak-anaknya di rumah, sekarang belajar di rumah itu tugas-tugasnya juga banyak tuh. Bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Gitu. Dan mereka bisa diskusi dengan temannya. Itu 20%. Tapi yang paling penting adalah 70%-nya. Dari teori tersebut, implementasinya seperti apa sih? Gitu. Contoh, oke, saya ngomong yang topik umum ya, masak nasi uduk. Gitu. Kalau masak nasi uduk, kita nonton di YouTube, itu masuk ke mana? 10%. Gitu ya. Oke, terus abis itu saya nanya nih sama pedagang nasi uduk, atau saya tahu teman saya bisa bikin nasi uduk enak banget. Saya tanya sama dia, kamu bikin nasi uduk bisa enak gimana sih? Oh, saya ngelihat kayak begini nih resepnya A, B, C, D, E. Tapi dia bilang, oh mungkin tambahin E, tambahin F, segala macam. Itu 20%. Nah, setelahnya saya latihan dengan membuat nasi uduk, itu 70%-nya. Makanya, kalau dilakukan semua, 10, 20, 70, mungkin nggak saya bisa bikin nasi uduk dengan enak. Bisa jadi. Gitu. Makanya yang paling penting adalah 70%-nya. Tidak hanya kita belajar, tidak hanya diskusi, tapi juga diimplementasikan. Gitu. Makanya kalau di UT, ini kita sebut ada yang namanya on the job training, ada yang namanya rotasi, jadi dari satu posisi ke posisi yang lain,
Ada juga dengan observasi, dengan proyek-proyek, penugasan lintas fungsi, dan juga penyelesaian masalah atau bahkan dengan komunitas. Seperti itu. Nah, ini contohnya mungkin yang sudah kami lakukan, bagaimana kita membuat millennial experience workspace. Yang pertama kita bikin interaktif development program, itu ada yang namanya, ini nama-namanya juga yang kita bikin eye-catching ya, supaya orang-orang atau anak-anak sekarang juga tergerak tuh dengan hal-hal yang memang nggak biasa gitu ya. Kita sebut the DISCO, Digital Interaction Study in Class Online. Lalu juga ada Grebek Milenial, Gerakan Ayo Belajar Gaya Milenial. Ini tadi ada mentors, ada juga UT Berpijar. Jadi di UT Berpijar ini orang-orang semuanya bisa berbagi ilmu mereka, mengimplementasikan ilmunya seperti apa. Lalu juga kita terapkan yang namanya gamification, ini melalui UT Fresh. Lalu juga di infrastrukturnya kita membuat yang namanya UT Mobile, yaitu semuanya terintegrasi. Jadi sekarang yang namanya work from home, kita nggak usah cemas karena bisa absensi melalui online, kita bisa melakukan semua kegiatan melalui online. Dan terakhir bahkan kita punya UT Libro, yaitu perpustakaan. Kita bekerja dengan Gramedia Group untuk membuat perpustakaan secara digital. Jadi ada aplikasinya namanya UT Libro, dan itu bukunya semua update, baik dan tidak hanya sebatas pekerjaan, tapi juga hobi. Jadi yang tadi yang suka masak, yang suka mungkin musik, yang suka gambar, itu semua ada di situ. Seperti itu. Nah, itu kan tadi medianya ya, 10 dan 10-nya. 70-nya apa? 70-nya kita menggerakkan nih. Kita ada namanya prime mover atau penggerak utama. Jadi kita menciptakan agent of change atau partner penggerak gitu ya. Orang-orang yang bisa menggerakkan dan mempublikasikan 10, 20, 70 ini ke cabang dan site. Karena tadi, kalau bergerak cuma dari head office, dari Jakarta, itu kita mencakap semua dari Aceh sampai dengan ke Papua. Makanya kita juga mendidik karyawan-karyawan kita itu sebagai penggerak utama, atau prime mover, atau juga pelatih utama, yang nantinya mereka yang akan menebarkan nih virus-virus dari 10, 20, 70 ini ke cabang dan site. Kurang lebih seperti itu mungkin Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mungkin